Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Habib Abdul Rashid dari kelas D43. Di sini pada mata kuliah kecerdasan buatan kita memasuki chapter 6. Oke, teori yang pertama yaitu kenapa file suara harus dilakukan MFCC? Karena MFCC itu digunakan untuk mengidentifikasi jenis suara sehingga dibuatkan MFCC untuk proses data tersebut agar dapat dibaca oleh manusia. Nah, contoh dari jenis-jenis suara itu kayak suara musik, suara analog atau suara digital yang kemudian nantinya terjadi suatu penggambaran sebuah plot yang dapat dibaca oleh manusia seperti ini. Contohnya. Kemudian nomor 2, konsep dasar neural network. Konsep dasar neural network ini mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang memberikan stimulasi atau melakukan proses dan memberikan output yang diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi dalam otak manusia. Misalkan seperti ini, ketika ada inputan, maka akan prosesnya itu tidak hanya satu, tetapi tiga proses, namun ketiga proses itu akan saling bertukar ide kalau dari konsep otak manusia, sehingga nanti pertukaran datanya ini akan menghasilkan output atau kesimpulan hasil akhir. Kemudian konsep pembobotan dalam neural network. Konsep pembobotan dalam neural network ini dibedakan objek inputan atau variabel inputan untuk AI. Misalnya ada dua data nih, anggur merah, anggur hijau. Nah, anggur hijau dan anggur merah ini dilakukan proses inputan sebagai inputan, sehingga ada proses di mana proses ini terjadi akan memilah kelompok atau bobot yang sama, sehingga nanti hasil outputnya akan menghasilkan yang mana anggur merah dan yang mana anggur hijau. Kemudian nomor 4, jelaskan aktivitas dalam neural network. Dalam neural network, cara aktivitas dilakukan terhadap input pada neural network. Inputan tersebut dimasukkan kepada fungsi pada mesin sehingga dihasilkanlah output yang sesuai dengan fungsi tersebut. Nah, misalkan contohnya ini. Jadi ada inputan misalnya A, B, C, D. Pada variabel 4 ini diberi proses atau diberi fungsi yang mana nanti outputnya itu akan menghasilkan outputan A, atau outputnya itu sesuai dengan apa yang diinputkan sesuai fungsinya dari A, B, C, D ini. Lalu nomor 5, jelaskan cara membaca hasil plot dari MFCC. Cara membaca hasil plot dari MFCC itu tentukan terlebih dahulu batas minimal hertznya dari gelombang suara dan batas maksimal dari suara tersebut. Kemudian warna yang paling pekat merupakan hasil dari pengolahan data tersebut. Misalkan muncul warna oranye pekat di bagian bawah dan oranye muda di bagian atas, sehingga suara tersebut kuat bagian bassnya, dan biasanya juga antara warna pekat tersebut ada jaraknya. Nah, misalkan ini ada warna merah atau orange ya, warnanya pekat dan semakin naik ke atas maka suaranya akan semakin kuat. Setiap warna yang pekat ini memiliki jarak tertentu. Kemudian nomor 6, apa itu one hot encoding? One hot encoding merupakan pemberian nilai pada suatu variabel. Jika nilai itu positif maka nilainya 1, jika negatif maka nilainya 0. Misalnya di sini ada lagu dari 1 sampai 7. Jika dia pop maka akan diberi nilai 1. Nah, jika bukan maka nilainya 0. Kalau dia rock dari lagu 1 misalnya ini kan 0, lagu 2 0, lagu 3 1 dan seterusnya. Kemudian nomor 7, fungsi dari jelaskan apa fungsi dari NP unique dan to kategorial. NP unique adalah adalah data elemen ya, untuk membuat data elemen
menjadi nilai yang bersifat unik dalam artian array. Jadi elemen yang memiliki nilai unik akan dijadikan array seperti ini. Sedangkan untuk kategorialnya adalah bentuk data integer yang terdeteksi akan diubah menjadi data matriks biner. Nah, contohnya ini. Contoh fungsi itu kategorialnya. Kemudian nomor 8, apa fungsi dari sekuental dalam kode pemrograman? Fungsi dari sekuental dari kode pemrograman adalah untuk membagi data-data agar dapat dianalisis oleh sistem lebih mudah. Misalkan dari data 100 dibagi prosesnya menjadi 4. Jadi masing-masing setiap bobot itu memiliki nilai 25. Nah, seperti ini untuk penggambarannya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan chapter 6 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.